Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadaina ila bani Israil ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa'idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Al-Fakratus Salisa Qiraatul Fatihah wa Salatul Nahdatain tahta riyasati Ahunal Mahbub Muhammad Zainul Majdi. Al-Waqtul Muqawadun Ailai.
Acara yang ketiga, pembacaan Fatihah dan Salatul Nadatain yang akan disampaikan oleh Muhammad Zainul Majidi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita bersama-sama membaca Salatul Nadatain yang diawali dengan beberapa Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iril ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajmain. Al-Fatihah. Bisahibil di Maulana bil Madaris wal Masajid Mu'azzina Datul Watan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani wal Sulidi wa Furu'i wal Muhibbi. Al-Fatihah. Lima asli mahal Bishafi Mujahidin wal Mukarram Randu Anhad Ayari Hidiki Al-Wazir Al-Kamari. Al-Fatihah. Ijamil ulama il-amilin wal awja'il arifin wal walidina wal masyayikhina wal nahdina wal nadiyat wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'i ma ila yawmiddin wa an tansurana wa tafsah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, Allahumma biqal hadina sabil ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fourth agenda is Speech of Students. Parsi Indonesia Couple Speech spoken by Moza Aulianisa and Anissa Silvani. Pidato pertama Indonesia Kapal yang akan disampaikan oleh Moza Aulianisa dan Anissa Silvani. Disilakan. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa yidna tawatoni fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Aswati Hashimah Birsyadul Mujahidin Mudatu Watan Tariya Al-Mukarram Tuan Guru Al-Hajj Akhyar Sidik USSPD. Yang kami hormati pula Sahibul Bait, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, sehat, sempat sehingga kita bisa berkumpul pada di tempat insyaallah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda termulia Asy-Syaikh baginda dan Durrusyidah Al-Aqidah yakni Habibina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat Islam dari zaman kebodohan sampai zaman sekarang ini dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Isra Mi'raj adalah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menyebarkan agama Islam. Di mana saat beliau berhijrah,
Sungguh banyak kejadian yang beliau alami pada saat itu, terutama melihat umatnya yang memukul kepalanya tapi tidak bisa pecah karena meninggalkan sholat 5 waktu atau melalaikan sholat. Beliau berjalan lagi, beliau melihat umatnya lagi yang sedang memakan daging busuk, dikarenakan keluarga yang sudah bertetangga atau sah menikah, selingkuh atau zina, baik dengan wanita lain atau laki-laki lain. Beliau berjalan lagi, beliau melihat umatnya yang memotong lidahnya, namun tidak bisa terpotong. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang manusia lakukan?" Jibril menjawab, "Dia umatmu yang berkata kotor atau tidak baik, dan dia yang memerintahkan orang berbuat baik tapi dia tidak mengerjakannya." Beliau melanjutkan perjalanannya. Tibanya beliau beristirahat untuk menjaga sholat. Datanglah bergombolan pada para nabi ke masjid tersebut. Malaikat Jibril menyuruh beliau menjadi imam. Setelah beliau selesai menjaga sholat, beliau melanjutkan perjalanannya ke langit melewati Sidratul Muntaha. Setibanya beliau di langit ketujuh, di sanalah beliau diperintahkan sholat 50 waktu. Dan sholat 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Berlamanya beliau di langit, beliau diperintahkan turun ke bumi. Setelah beliau tiba di bumi atau Mekah, beliau menceritakan kejadiannya kepada umatnya. Akan tetapi umatnya tidak percaya dengan kejadian tersebut. Akan tetapi sahabat beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dialah yang pertama percaya tentang ceritanya Nabi Muhammad. Maka dari sini kita mengetahui sebuah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang berjalan pada malam hari untuk menyebarkan agama Islam. Maka dari itu mari kita menunaikan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkannya atau apalagi melalaikannya. Buat ibu, bapak, jangan pernah selingkuh. Jagalah rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Fajrial Rizky Prasetyo dan kawan-kawan. Silakan. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Warhab ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wafaz wa inna rasulullah fil alamin biaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin Nahdlatul Wathon Thaliyah, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Al-Hajj Ayah Rasidi Kiha SPD. Dan yang sama-sama kami hormati pula para pengasuh dan wali santri dan teman-teman seperjuangan. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Alhamdulillah. Dan kalau bukan berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tidak bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka mensyukuri Isra wal Miraj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam tiang pelungguh curhatan tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesapun perjuangan tiang pelungguh zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dengan kata lain ad-dinul Islam.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berada pada gerbang bulan suci Ramadan, yakni bulan Rajab, yang dimana pada bulan Rajab ini jamaah, bulan kesedihan, bulan ampunan, bulan curhat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua permata. Siapakah dua permata tersebut? yakni Siti Hadijah dan Abu Thalib pamannya beliau. Namun kesedihan tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Wal Mi'raj. Nabi arti surah Wal Mi'raj jamaah. Isra saatina kelapan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leman Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Setelah beliau sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat dan mengimami para nabi. Setelah beliau sholat, beliau naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dan diiringi malaikat Jibril. Dan Mi'raj arti jamaah malam hari jaring perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan pada malam hari tanggal 27 Rajab. Dan pada bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, bulan ampunan, bulan curhat. Kenapa disebut bulan curhat jamaah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, beliau curhat kepada Allah, bukan kepada orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Seartin Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Sekian, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita berada pada tempat di tengah sawah ini. Semoga kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul waffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupatus Salisah Allati sayulsiya ahunal mahbub Dika Purnama Akbar dan kawan-kawan. Al-waktu mufawadun ilaihima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sih ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farijal ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyidillah ratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pendiri Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin Nadatul Wataniyah Al-Mukarram Tuan Guru Al-Hajj Ahya Rasyidiki ASBD. Yang sama-sama kita hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di malam yang mubarakah ini. Kedua kalinya salawat serta salamnya tidak pula kita aturkan kepada
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minal zulumati ilan nur. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita sedang memasuki gerbangnya bulan Ramadan atau bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini dijuluki bulan kesedihan atau bulan curhat bagi baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dua permata, dua orang yang beliau cintai, beliau sayangi, yakni Siti Khadijah dan paman beliau, yang telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah SAW sangat bersedih. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau melihat kekasihnya bersedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan cara mengisra wal mi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang dimaksud dengan isra wal mi'raj, jemaah? Saya tahu jemaah, coba angkat iman dia saya tahu jemaah. Jemaah dia santri. Saya tahu jemaah tabel hadiah. Mana Isra jemaah perjalanan dan Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai langit yang ketujuh atau yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdillahi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilinginya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra wal mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menghibur kekasihnya dan perintah sholat. Mula-mulanya perintah sholat sebanyak 50 waktu, tapi saking cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima perintah sebanyak 50 waktu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertanya pada baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, perintah apa yang kau dapatkan? Kata Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, perintah yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah, saya kira-kira tahu jemaah, sembahyang. Mula-mula sembahyang ni kira kalau narak 50 waktu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun langit seakan terus berdait Malik dait Nabi Musa alaihi salam. Terus Nabi Musa alaihi salam berbahasa, tulak ya Rasulullah, tulak ya Rasulullah. Saya ingat umat nama ya kode-kode, ya abad-abad, bin pekel bin gedok. Akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tulak tiba menghadap di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bahasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, lunasan agama ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan 50 waktu nikah jadi 45 waktu. Lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit 7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. bertanya lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah? Alhamdulillah, kata Rasulullah Alaihi Wasallam, dikurangi menjadi 45 waktu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam?
Tulak ya Rasulullah, limbau gawe si umat. Akhirnya jamaah sakit cinta baginda Rasulullah SAW pada umat. Semula sembahyang 50 waktu menjadi 5 waktu. Tari kebalik, lemak safari balik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spoken by Khairul Bahri dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warahmat umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wafat wa ayyid hadatul wafani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Excellency, the Chief of the Saudi Mujahideen Islamic Boarding School, Al-Mukarram Tuan Guru Al-Haji Ayah Rashidi QMPD, Universal struggling for the sake of Allah religion. Honorable Home Milord. Awalan, hayya bina naskuru ilallah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nadtabila fi hadhihi al-lailatil mubarakah. ثانيا صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita duduk di sini untuk mengenang peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, perjumpaan yang paling mulia selama-lamanya. Tidak ada perjumpaan antara kekasih dengan kekasih yang lebih mulia daripada perjumpaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun harap jamaah antara kekasih dengan kekasih tak lebih mulia antara perjumpaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak nano jamaah. Padahal pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia lebih mulia, ia lebih agung selama-lamanya jamaah nggih. Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu malam atau suatu peristiwa yang dimana yang sangat mulia, yang sangat agung, yang tercatat dalam kitab para ulama, para salafus salih. Banyak para alim ulama tiang pelungguh yang mengarang kitab-kitab, di antaranya kitab-kitab Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Asra al-Wahar fi haddal idul miras. Itu adalah karangan Abul Ishaq bin Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asyuyuti. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, itu karangan Abdul Qadir bin Abdul Qasim Al-Husaini. Yang ketiga ada namanya kitab Risalah Fil Mi'raj. Itu adalah karangan Muhammad bin Abil Husairi di dalam kitabnya. Banyak orang yang salah paham ketika mengisahkan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita begini: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hatinya Nabi.
Kalau ada orang yang bercerita seperti itu namanya orang goblok. Kenapa baginda Rasulullah SAW dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hatinya? Karena membersihkan sesuatu yang telah bersih, mensucikan sesuatu yang telah suci. Baginda Rasulullah SAW adalah khairu khalqillah, khairul lafa wa bahrus safa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna. Basarun Nabi manusia, lakal basar, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad SAW paling suci, tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya suci, bahkan air kencingnya pun suci. Dijelaskan dalam kitab Al-Imam Suyuti, Nabi Muhammad SAW, air kencingnya Nabi Muhammad SAW suci, tidak sama dengan air kencingnya kita semua. Air kencingnya Nabi Muhammad SAW ditaruh air kencingnya beliau taruh di suatu tempat, dan ada seorang wanita dan ada seorang sahabat perempuan yang tidak sengaja mengambil wadah yang berisi air kencing itu. Lalu dia minum, dan Nabi melihat. Nabi berkata, kenapa kamu minum air kencingku? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata perempuan itu, apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan yang lebih segar dari ini. Aku tidak pernah merasakan yang lebih segar dari ini. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah sahabat baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah meminum darah hijma baginda Rasulullah SAW. Jamaah tahu darah hijma? Tahu darah hijma? Darah hijma adalah darah seperti teparan bekam. Suatu saat baginda Rasulullah SAW berbekam. Kemudian menyuruh Abdullah bin Zubair untuk membuang darahnya. Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah bin Zubair, kamu buang darah ini di tempat yang jauh, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Zubair berjalan membawa darah tersebut. Seketika suatu tempat yang sepi, tidak ada orang satupun di sana. Tiba-tiba Abdullah bin Zubair meminum darah Rasulullah SAW. Di mana pada bulan Setelah kejadian itu, Abdullah bin Zubair pergi ke hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Zubair? Sudah ya Rasulullah, aku buang darahmu di tempat yang tidak ada orang. Kata Abdullah. Apa kata Rasulullah? Di mana kamu buang darah itu, ya Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair berjawab, di dalam perutku ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Agar tidak dilihat orang, kata Abdullah bin Zubair. Apa kata Rasulullah SAW? Haram jasadmu disentuh sedikit pun oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. pada bulan ini dijuluki tahun kesedihan atau amal wuzul. Kenapa dikatakan tahun
pada katakan sahur kesedihan jamaah? Karena pada bulan ini dua orang yang beliau cintai dan sayangi. Dua orang yang beliau cintai dan sayangi kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala pada tahun bersamaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sekian, hanya yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.